masih muter-muter. Oke. Berdasarkan file tersebut, jelaskan apa-apa yang boleh dilakukan oleh mahasiswa dan yang tidak boleh dilakukan terkait penggunaan AI. Nah, misalnya, hmm, hmm, hmm. Baca dia dokumennya. Kita tinggal ngopi. Wah, ini yang boleh nih ya. Oh, kalau pakai AI, menurut panduan itu kalau mencari referensi tidak masalah. Menghasilkan ide boleh. Membantu membantu penelusuran dan riset oke. Memeriksa keaslian karya oke. Meningkatkan literasi AI boleh ya. Yang tidak boleh mengandalkan penuh untuk gen AI untuk tugas ya. Jadi mengerjakan tugas penuhnya pakai ChatGPT nggak boleh. Untuk kecurangan akademik tidak boleh, memasukkan informasi sensitif ya tidak boleh. Nah, ini ya, ini dia jawab berdasarkan buku yang kita kasih ya. Bener enggak ya? Harusnya tanya yang ini ya. Nah, ini ngeceknya lama ini, tapi kira-kira kalau dari daftar AI ya ini halaman 52. Kelamaan ya. Nanti dicek sendiri nggak? Ibu Bapak kalau punya dokumen kemudian ditanya, terus kita bisa cek. Kalau yang saya tahu begini, ya, dokumen itu kalau strukturnya bagus, rapi, mudah dibaca, itu bagus ya. Jadi AI itu mudah membacanya. Yang sering jadi masalah begini. Jadi dokumen yang bagus itu biasanya dibuat pakai semacam Microsoft Word, kemudian save as PDF. Itu hasilnya bagus, mudah dibaca. Yang susah itu kalau di-scan. Nah, kadang-kadang ya saya ketika katakan ngumpulin terutama ini peraturan ya, kan peraturan presiden terkait dengan SPBE itu kan tebal ya. Itu kalau kita masukkan ke ChatGPT itu pusing dia ya, karena itu pertama scan-scanan, kemudian kan agak tidak lazim ya kita ada pasal 8 apa pasal 9 apa gitu ya. Jadi kayaknya ya ChatGPT masih kesulitan ya ketika baca filenya masih kayak gitu. Jadi sekali lagi kita tidak harus sangat wow, udah hebat sekali ya, belum juga sih. Artinya kalau ketemu file-file PDF ya yang seperti itu, dia masih agak kewalahan ya untuk kemudian mencernanya. Dan hati-hati, kenapa? Karena kalau disuruh si ChatGPT itu tetap akan menghasilkan sesuatu. Cuman apakah dia relevan dengan filenya atau tidak itu harus dicek lagi. Ya, ini yang dalam tanda petik kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Nah, itu ya, jadi dampak sudah, pemanfaatan contohnya ya, sudah, kemudian etikanya sudah ya. Nah, ini kalau saya ya, nah ini kalau saya, ini jawaban saya, ini bukan dari AI ya. Saya kalau ditanya apakah dampaknya, ini yang perlu kita perhatikan satu. Menurut saya, Ibu Bapak, dampaknya kita itu kalau ketemu AI seperti itu ada akselerasi secara kognitif. Akselerasi itu maksudnya apa? Tiba-tiba informasinya akan banyak banget ya. Akselerasi penyelesaian tugas. Jadi dulu kalau kayak tadi ya, searching dulu, cari makalah-makalah atau cari situs-situs kan lama. Ini sekarang penyelesaian tugas ya kayak deep research tadi memudahkan kita ya untuk mendapatkan file-file yang kemudian relevan. Kemudian juga konten-konten ya itu juga bisa dibuat. Ini baru saya eh, contohkan ya. eh Ini ya, ini juga bisa. Ini tapi ini versi berbayar ya. Ilustrasikan penggunaan AI dalam bidang pendidikan. Hmm. Dia juga bisa gambar ya. Jadi ini gunanya untuk kalau saya sih menghias PowerPoint-nya. Jadi biar ada gambarnya, itu juga bisa menggunakan. Nah, misalkan begini. Ya, ini contohnya. Nah, kira-kira itu ya, Ibu Bapak sekalian. Kalau tentang AI ya, saya kembali dari awal ya, transformasi digital gitu kan, mengalirkan data, data itu yang kemudian kita gunakan untuk mengembangkan AI, dan AI dengan pendekatan sekarang itu sudah sebagus ini. Catatannya bagi kita itu adalah
yang mereka kumpulkan tuh kebanyakan dari sana ya. Jadi bahasa Inggris, konteksnya juga ada di sana, ya biasnya itu cukup banyak untuk ke sana. Kita katakanlah ya, misal nih, saya contoh yang Indonesia banget itu jelaskan fenomena, tahu nggak dia tentang stunting dia di Indonesia. Hmm. Eh, hmm. Itu kadang karena datanya itu sedikit ya, dia itu tidak memberikan semacam jawaban yang akurat gitu ya. Jadi ada ngarang-ngarangnya gitu ya. Nah, ini contoh ya, artinya apa? Kita transformasi digitalnya itu masih perlu digenjot lagi supaya keluar data-data yang lebih akurat, yang lebih kaya, sehingga AI yang kita hasilkan di atasnya itu jadi semakin semakin bagus gitu. Nah, kira-kira begitu mungkin ya sebagai pengantar untuk diskusi. Saya kembalikan Pak Catur ya, biar tidak terlalu malam. Monggo, silakan Pak Catur.